Satu mendatar, Za. Ya. 5 huruf ya. Alat untuk mengambil air. Ember. Ember. Ember, ya? Betul kan? Betul, ember. Nana kenapa sih nanya TTS ke saya? Ini tadi di meja kita banyak TTS, daripada dianggurin mending aku mainin. Betul. Bener nggak sih? Ada hubungannya nggak sih dengan narasumber kita? Ada. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan topik yang mau kita bicarakan sekarang, berhubungan dengan Alzheimer ya. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu dong nih bintang tamu kita di sini nih, Za. Ada siapa, Nak? Ada rame sekali nih. Halo, dong. Ini adalah dari tangan. komunitas Alzheimer Indonesia. Ada Mbak Diwa, ada Dokter Ria dan juga ada Ibu Tuti ya. Oke. Nah, Apa berbicara kabar? tentang Selamat datang. Terima Selamat kasih. datang, ya. Ini kayaknya nggak liburan, dihadang sama intermezzo, Nggak sudah jadi narasumber. apa-apa Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ngomong masalah Alzheimer, ini Aha. Alzheimer, kepikunan dan juga demensia itu Ya. sebenarnya sama nggak sih sebenarnya atau ada bedanya? Silahkan. Dokter, boleh? Ya, jadi demensia itu besarnya. Demensia itu bermacam-macam. Jadi Ya. ada demensia vaskuler, demensia Alzheimer, demensia karena penyakit infeksi dan lain-lain. Itu pembedaannya ya. Ya. Nah, ini kan juga ada komunitas dari Alzheimer Indonesia. Ya. Boleh Mbak Dewa, ini komunitas berapa lama? Oke. Kenapa konsen sekali begitu? Alzheimer Indonesia itu dimulai dulu di tahun 2000, ada Asosiasi Alzheimer Indonesia, tapi di tahun 2013 kita menjadi yayasan Alzheimer Indonesia, dibentuk karena ingin meningkatkan kualitas hidup orang demensia dan caregiversnya. Ibu saya terkena demensia, ada tadi gejala-gejalanya ya, penurunan fungsi otak, mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, itu mengganggu dinamika kesejahteraan keluarga, sehingga kualitas hidup jadi terganggu. Oke. Makanya dibentuklah komunitas ini untuk saling mendukung, saling memberikan informasi dan sebagainya. Ada kurang lebih 500 lebih relawan di 17 provinsi, ada 5 orang juga di luar Indonesia, dan kegiatannya adalah melakukan caregivers meeting, melakukan kegiatan pengurangan resiko terkena demensia, salah satunya Poco-Poco penelitiannya Dokter Ria, dan kita selalu ingin membuat keluarga orang dengan demensia selalu semangat dan hidupnya terus bermakna. Oke, ini kalau misalnya saya lihat di dalam buku panduan kenali 10 gejala umum demensia Alzheimer gitu ya. Yang di poin 2 ini sulit fokus, sulit melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari, lupa cara memasak, mengoperasikan telepon, handphone, tidak dapat melakukan perhitungan sederhana. Kalau dari mulai sulit fokusnya aja nih, Mbak Diwa, Mbak Tuti gitu ya. Kalau misalnya sehari-hari kita udah mulai sulit fokus, kepengen yang ngambil apa, tetapi yang diambil apa, itu udah mulai gejala-gejala. Coba dokter silahkan. Jadi kadang-kadang sulit fokus itu bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak konsentrasi, ya jadi belum tentu demensia gitu gitu ya. ya. Tapi Oke. kalau misalnya pekerjaan yang sudah dia lakukan, biasa dia lakukan, tapi tahu-tahu kok dia tidak bisa melakukan. Misalnya dia mau masak sayur asem, Yang biasa dia masak. kok jadinya semur. Nah, Iya. itu berarti udah ada Itu gangguan. betul, kejadian itu ibu saya di dapur dulu nyiapin bahan-bahan rendang padahal mau bikin sayur asem, jadinya marah sendiri. Semua barang-barang dan semua pembantu dipecatin, semua supir dipecatin. Oke, tadi Dokter Ria, Mbak Dewa menyatakan bahwa ini mengganggu keharmonisan keluarga, begitu Betul, ya? betul. Itu begitu besarkah Iya, pengaruhnya? seberapa parah? Sangat, Oh iya, dokter. sangat parah. Karena kadang-kadang keluarga itu kan tidak mengerti ya. Keluarga itu nggak tahu bahwa anggota keluarganya ini ada mengalami gangguan, sehingga dianggapnya apakah ini pura-pura ataukah ini kok jadi kepribadiannya jadi berbeda. Sebelumnya sabar jadi marah-marah. Iya. Jadi semua saling anggota keluarga ini jadi ribut, Jadi drama. gitu. Jadi Eyang ngundang cucu-cucunya makan di restoran, semua cucunya sibuk gadgetan, dia marah, dia tinggalin semua, jadi nggak tahu siapa yang bayar gitu Oke. ulang tahunnya. Nah, Pernah nggak kalau- sih mereka kayak curhat gitu ya, Za? Iya. Mereka tuh sadar kalau misalnya, oh iya nih saya, mohon maaf gitu ya, Iya. saya nih pikun gitu. Iya. Pernah nggak mereka sadar hal itu? Ada yang sadar, ada yang tidak, banyak yang denial juga. Makanya kita semakin banyak informasi kita bisa sebarkan, semakin kita tidak berlama-lama lagi dalam melakukan segala cara. Dan biasanya mereka ketika yang denial gitu ya, ketika mereka disadarkan, Bu, mulai Pak, pikun. itu sebenarnya sudah mulai pikun. Mereka tuh sebenarnya kayak Tersinggung. terima atau Oh, tersinggung? banyak yang Tersinggung, marah dong, tersinggung, siapa yang pasti. sakit, nggak ada yang sakit. Iya, gitu. tersinggung. Sebagainya. Nah, ini kalau Bu Tuti gitu, ini kan sebagai relawan Alzi ya, anggota keluargakah yang mengalami Alzheimer? Ada anggota keluarga juga. Pada saat itu bingung nggak sih untuk menanganinya? Bu Tuti? Kebetulan ada anggota keluarga dan karena saya sudah banyak membaca dan saya juga kebetulan berteman dengan Mbak Diwai dan Dokter ya, jadi saya tahu, kemudian saya bisa kasih tahu ke anak-anaknya bahwa coba tolong diperiksakan karena ada deteksi dini untuk mengetahui bahwa
ibu atau bapak ini sebetulnya sudah kena demensia atau belum sih, Oke. gitu. Deteksi dini. Deteksi dini, dokter. Iya. Apa yang perlu kita lakukan gitu untuk mendeteksi dini ketika seseorang atau anggota keluarga kita teridentifikasi kena ODD begitu? Ya, jadi di awal itu sebenarnya ada screening. Kalau kadang-kadang kan kita suka sadar ya sebenarnya kita ini udah mulai lupa-lupa. Kok saya dari kamar begitu sampai di kulkas saya mau ngapain tadi ya? Mau Udah ngambil buka apa kulkas ya ya, saya gitu tutup ya. lagi, balik lagi gitu ya. Nah, selama itu masih di recall sih masih oke. Tapi begitu kita nggak bisa memanggil lagi memori kita, 1 hari, 2 hari, 3 hari kok lupa terus. Nah, kita harus melakukan screening. Jangan-jangan sudah mulai ini ada gangguan di fungsi kognitif kita. Oke. Oh gitu. Kalau misalnya bicara usia gitu Iya. ya, Za. Oke, kalau misalnya sudah lanjut mungkin kita bisa bilang oh ya udahlah mungkin sudah umurnya gitu. Tapi ada nggak sih umur yang di bawah orang-orang yang lanjut usia gitu yang lebih bisa muda. terkena Iya, hal iya, yang lebih lebih muda. muda? Banyak. Sekarang Di umur kisaran berapa tuh, 28, 29 sudah ada. Udah ada yang mulai Wow. kena. Iya. Sudah ada yang mulai kena. Iya, ada. Itu gara-gara apa sih sebenarnya seseorang itu terkena Alzheimer atau kah demensia? atau apa? Ya, jadi pertama genetik bisa ya, dari Genetik, genetik. oke. Yang kedua karena penyakit-penyakit penyerta, misalnya diabetes mellitus, kencing manis, hipertensi, depresi, Stres. stres. Stop galau dampaknya terasa di Karena hari tua. Stop galau, Tuh, ingat pemirsa ya semua, pemirsa yang stop galau galau. dengan mantan, pacar, itu yang kok curhat ya. Iya, bener. Iya, Nggak pokoknya galau nggak nggak boleh. boleh galau, bikin deadline misalnya. Bikin deadline. Iya. Saya galau sampai bulan ini. Iya, Bisa bisa. berbulan-bulan juga. Dan di namanya. tahun ini juga jangan sampai 2 tahun kemudian, iya, iya betul. iya. Itu Kemudian salah satu gejalanya. Iya, betul. Iya, penyebabnya. Faktor resiko namanya. Salah satu faktor resiko. Iya. Iya. Post power syndrome. Nah, Oh, itu juga. post power syndrome Iya. juga. Nah, Oh, ini oke. dokter by the way boleh salah satu menjawab. Iya. Ini saya lihat adalah komunitas Alzheimer ini banyak kaum wanita. Apakah Alzheimer ini lebih dominan diderita oleh para wanita? Betul sekali. Tapi nanti jadi jawab dulu. Kita jeda iklan dulu. Oke, Itu sorry. apakah banyak laki-laki atau perempuan kah? Kita Oke. nantikan jawabannya Iya. usai jeda berikut. Iya. Tetap di Intermezzo. banyak info, Nggak nggak bikin bikin kepo.